Jemaat Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jemaat Tuhan, dipersilahkan untuk berdiri. Jemaat Tuhan, pertolongan kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Semua ini telah kulihat, dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari. Ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Maka tema ibadah kita pada minggu ini, enak belum tentu sehat, pahit belum tentu buruk. Jemaat Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 21, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu dan membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Marilah kita mengaku dengan jujur dan tulus hati kepada Tuhan kesalahan dan dosa-dosa kita, dan memohon pengampunan di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di sorga, sekalipun jauh kami melangkah, menghindar dari kekudusan-Mu, tetaplah kami terlalu dekat untuk dikasihi. Sekalipun kami bersembunyi di balik topeng sikap dan perilaku kami yang munafik, kasih-Mu menyingkap segala kebodohan kami. Ampunilah kami ya Bapa, selamatkanlah kami ya Kristus, perbaharuilah kami ya Roh Kudus.
Amin. Jemaat Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 37A, baitnya yang pertama. Jemaat Tuhan, oleh karena kamu telah mengaku dengan jujur dan tulus akan kesalahan dan dosamu, dan kamu pun telah memohon pengampunan, maka Allah yang adalah sumber rahmat berkenan mengampuni. Dengar dan terimalah kabar keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Jemaat Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467, bait yang pertama dan bait yang kedua. Jemaat Tuhan, keselamatan kita adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita setia memelihara keselamatan itu dengan berpedoman kepada firman Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Inilah amanat hidup baru. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Galatia pasal ke-5 ayat 13 hingga ayat yang ke-14. Jemaat Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 48.
Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, sebelum kami merenung firman-Mu, biarlah hikmat-Mu ada di dalam hati kami, sehingga firman yang hendak kami baca dan renungkan, kami boleh mengerti, dan itu menjadi pengajaran di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan kita pada minggu ini terambil di dalam Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Mazmur 73 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28. Pergumulan dan pengharapan. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku, sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan dan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah, dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anak-Mu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin Kau taruh mereka, Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka Kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekat-Mu. Tetapi aku tetap di dekat-Mu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Dan kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapakah gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya
Siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Jemaat Tuhan, hidup ini kadangkala seperti makanan. Ada kalanya makanan itu memiliki rasa yang begitu nikmat, namun dari segi kesehatan bisa menyebabkan kolesterol jika kita sering mengkonsumsinya. Begitu pula dengan obat. Walaupun rasanya pahit, tapi karenanya banyak penyakit yang bisa disembuhkan. Serupa dengan fakta kehidupan yang disoroti dalam perikop pembacaan kita minggu ini. Proses perjalanan iman seseorang tentu tidak terlepas dengan namanya pergumulan. Pergumulan dalam kehidupan beriman kepada Tuhan tidak memandang siapa orangnya, kaya atau miskin, dan apa pekerjaan atau jabatannya. Semua orang pasti pernah mengalami dan tentu permasalahan atau pergumulan itu bermacam-macam. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada pembacaan kita minggu ini, kita melihat Mazmur Asaf kepada Tuhan. Asaf seorang pemimpin musik Imam Lewi di Bait Allah, bertugas mengatur dan memainkan musik dan pujian. Dia mencurahkan isi hatinya dengan jujur di hadapan Allah, betapa dia cemburu kepada kemakmuran orang-orang fasik, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak takut kepada Allah. Jemaat Tuhan, Asaf sebagai seorang pemimpin rohani ternyata bergumul dengan sebuah pertanyaan. Mengapa orang fasik yang tidak peduli terhadap perintah Allah, berkelakuan buruk, dan orang-orang yang jahat berkehidupan dengan makmur dan semakin kaya, sementara orang-orang yang saleh sebaliknya menderita dan miskin? Mengapa hidup ini sepertinya tidak adil? Yang jahat malah diberkati secara materi, sehat, tidak mengalami masalah dan derita di dalam kehidupannya, sementara orang yang saleh dan takut akan Allah malah menderita dan susah payah di dalam kehidupannya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang kadang dalam penderitaan orang percaya bisa tergoda untuk meragukan pemeliharaan dan kebaikan Allah. Asaf mengalami depresi rohani yang membuatnya jadi tawar hati dan cemburu kepada orang-orang fasik yang menghujat Allah. Sedangkan dia yang menjaga hidupnya dalam kekudusan dan takut akan Allah malah menderita dan sengsara. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Asaf menyadari dan mengerti jalan Allah, ia menata kembali keyakinannya terhadap Allah yang hampir pudar. Dengan rasa malu ia pun mengakui kebodohannya di hadapan Allah. Ketika kesetiaan dan ketaatannya kepada Allah mulai pudar dan mengatakan menjaga hati yang tulus adalah kesia-siaan, ketika hatiku merasa pahit,
dan buah pinggangku menusuk-nusuk seperti ada batu dalam ginjalnya, atau keresahan atau pergumulan yang dihadapinya. Jemaat terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun pada dasarnya Asaf mulai bimbang dalam imannya, namun ia tetap dekat kepada Allah ketika ia tidak mampu menemukan jawaban dan pergumulannya. Ia datang kepada Allah untuk mendapatkan perlindungan atau jawabannya. Jemaat Tuhan, sebuah pertanyaan yang membuat Asaf bergumul dalam hidupnya, yang hampir membuat imannya pudar, tentu kapan saja bisa datang kepada kita. Mana yang kita pilih, mau hidup suka-suka, asal senang tapi mental dan iman kita rusak, atau hidup sesuai dengan anjuran firman Tuhan, tapi mental dan iman kita sehat dan berdampak baik bagi orang lain. Bukankah pepatah mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian? Apakah itu terjadi dalam kehidupan saat ini? Atau kehidupan kekal nanti? Memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kita selalu iri, cemburu terhadap kehidupan orang lain, terhadap apa yang dimiliki orang lain, dan kita selalu mengingini apa yang dimiliki. Asaf menyadari bahwa apa yang dimiliki orang fasik adalah kesia-siaan, fana, dan tidak kekal. Jemaat Tuhan, syukuri apa yang diberikan Allah kepada kita dan keluarga kita, dan taruh segala pengharapan kita kepada Allah, karena Allah tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Jemaat Tuhan, untuk meresponi pembacaan firman yang telah kita baca dan renungkan pada minggu ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 281 bait yang pertama. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan, diakhiri doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang menganugerahkan hidup, kekuatan dan kesehatan bagi kami selaku ciptaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu. Kami bersyukur pula karena Engkau juga telah menyertai dan memberkati kehidupan kami selama seminggu yang telah kami lalui. Kami senantiasa boleh dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh, baik itu lewat pekerjaan kami maupun dari orang-orang yang menjadi tangan-Mu untuk membantu kami. Tuhan, terima kasih juga Engkau terus memberkati setiap aktivitas kami, sehingga apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan ataupun dalam tugas dan pelayanan kami, semua itu boleh terlaksana dengan baik, tentunya seturut dengan kehendak-Mu. Terlepas dari semua berkat yang telah kami peroleh, tentunya persoalan dan berbagai pergumulan juga kami alami. Kami sungguh menyadari bahwa seringkali kami lupa bersyukur kepada-Mu. Kami terkadang melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, sehingga semuanya itu mendatangkan murka atas kami. Maka dari itu, berkenanlah Engkau mengampuni setiap dosa kami dan menghibur kami, menunjukkan jalan yang terbaik dari setiap pergumulan yang kami alami, agar kami boleh terlepas dari setiap beban dan pergumulan yang selama ini kami rasakan. Ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang Engkau dapati saat ini bergumul dengan keadaan sakit, senantiasa Tuhan menjamah setiap jaringan tubuh yang sakit, serta memberkati setiap obat yang dimakan maupun diminum, memberikan kesabaran di dalam menghadapi proses penyembuhan, dan ajarlah kepada kami bahwa setiap sakit yang kami derita adalah bagian dari teguran Tuhan untuk kami beristirahat, untuk kami lebih menjaga tubuh kami sebagai anugerah-Mu, dan teristimewa teguran untuk kami lebih dekat dengan Engkau. Untuk itu Tuhan, seluruh proses penyembuhan kami mau taruhkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Di saat ini juga kami berdoa untuk jemaat yang merasakan kebaikan Tuhan melalui pertambahan usia mereka. Kami sungguh menyadari tanpa pemeliharaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan, kami tidak dapat menikmati setiap sukacita ini. Untuk itu, patutlah kami bersyukur. Lengkapilah sukacita iman yang boleh kami rasakan saat ini, dan biarlah senantiasa berkat Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami terus untuk tahu berterima kasih dan mengucap syukur selalu kepada Tuhan, baik di waktu senang, sedih, maupun di waktu kami berduka. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang minggu ke depan. Berikan kesehatan, kemampuan,
di dalam kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Aktivitas kami, baik kami selaku bapak, ibu, pemuda, remaja dan anak-anak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dengan penuh rasa syukur, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan mengingat firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur pasal 107 ayat 21 hingga 22. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari PKJ nomor 265. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami setiap hari. Limpahkanlah kasih-Mu, sungguh tiada taranya ya Tuhan. Ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan ini. Mampukan kami Tuhan untuk memanfaatkan persembahan ini bagi kehidupan pelayanan di gereja-Mu.
Kiranya persembahan ini dapat menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, undurlah dari ibadah ini dan kembalilah pada kehidupan masing-masing, keluarga, masyarakat, dan seluruh keberadaanmu. Jemaat Tuhan, dipersilakan untuk berdiri. PKJ 185 menjadi pujian pengutusan untuk ibadah kita pada minggu ini. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.